Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tali dan salam lestari. Alhamdulillah, di setiap kegiatan apapun lah, mau mendaki gunung atau kegiatan apa aja, untuk kegiatan alam terbuka, kita masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman lama kita yang sudah lama tidak ketemu, teman-teman. Alhamdulillah tadi kita sudah ketemu dengan Om Komeng atau Om Muhammad Yusuf. Nah, itu teman saya di kumpulan Ciliwung Prusik. Nah, kita nanti bisa sharing-sharing sama dia tentang bagaimana persiapan tentang kegiatan pendakian, atau lebih ke persiapan atau manajemen perjalanan lah untuk segala kegiatan. Dan kita juga akan tanya-tanya tentang kegiatan dia apa aja sekarang. Oke teman-teman, ditunggu aja. Nanti malam mudah-mudahan cuaca cerah, kita bisa bikin api unggun kecil-kecilan lah. Kita bisa sharing-sharing. Oke, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tali dan salam lestari. Nah, kita kedatangan tamu buat sharing-sharing lah nih. Kemarin kebetulan ketemu di alun-alun timur. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja sama Om Komeng atau Muhammad Yusuf. Halo. Om Komeng, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, kita tanya-tanya ya kegiatannya Om Komeng apaan nih sekarang. Dia kan dulu di dulu di perkumpulan itu tahun 2000-an kita ketemunya di Cantigi, Om. Iya. Cantigi, terus ketemu lagi di Ciliwung Prusik. Nah, untuk di Ciliwung Prusik itu sendiri kegiatannya seperti apa sih, Omeng? Jadi mungkin teman-teman biar tahu nih Ciliwung Prusik itu apa sih, kegiatannya apa aja gitu. Oke, maaf nih ya, bukannya promo nih. Ini cuma menjawab pertanyaan dari Bang Beken ya. Oke, saya ada satu komunitas ya, namanya Ciliwung Prusik. Ciliwung Prusik ini, Ciliwung sendiri dia diambil dari kata nama sungai. Sungai Ciliwung. Nah, Prusik itu diambil dari nama sebuah tali alat panjat, tali Prusik namanya. Kenapa dijadiin Ciliwung Prusik? Karena kegiatan pertama kegiatannya dasarnya Prusiking, pakai tali Prusik, dan latihannya di salah satu jembatan Kali Ciliwung di Pemda Cibinong. Makanya dinamakan Ciliwung Prusik. Ciliwung nama alat panjatnya, Ciliwung nama sungai tempat belajarnya. Tali Prusiknya nama salah satu alat panjatnya. Kalau untuk kegiatannya ada beberapa kegiatan di Ciliwung Prusik, diantaranya ada hutan gunung, terusnya ada caving, susur gua, sama panjat tebing. Itu sih cuman kegiatan sebagai batas dasarnya aja ya. Kalau di gunung hutannya kita ada pelajaran dasarnya, survivalnya ada, terus navigasi darat. Dua hal itu sangat penting ya kaitannya. Di apalagi yang bergelut di kegiatan alam bebas. Sama ada kayak manajemen perjalanan, sepaket lah pokoknya. Yang sekarang ini kebanyakan disepelein sama anak yang bilang
anak milenial ya, pemain sekarang kalau ditanya tentang ilmu dasar tentang itu nggak pada ngerti. Karena Bani bilang mana-mana aja, padahal itu sangat penting ilmu dasar apapun kegiatannya. Ya, mungkin dia di hutan gunung 3 itu ada di Ciliwung Prusik. Yang tadi navigasi darat, manajemen perjalanan, termasuk survivalnya hutan lah itu maksudnya ya. Terus kalau di camping atau susur goa kita pun ada ilmu dasarnya, kayak ya seputar tentang goa, ada mapping atau pemetaan goanya ada, terus belajar tentang ekosistem yang ada di dalam goa. Kalau untuk camping sendiri ya sebelumnya kita ada latihan khususnya. Oh, ada latihan khusus untuk gua yang vertikal terutama ya, cara-cara masuk gua yang vertikal. Ada latihan namanya SRT. Oh, SRT. Single teknik. Itu ada pelatihan khususnya sebelum kita masuk ke gua vertikal. Terus satu lagi di panjat tebing ya pada umumnya aja, pengenalan alat segala rupanya, cara sistem fungsi alatnya kayak fungsi alat kayak gitu aja, sebatas basicnya aja. Tapi tali temali gitu ya. tali temali walaupun cuma sekedar basic, saat kita udah menguasai basic ya sana kita lebih aman lah, lebih safety, tahu safety-nya. Tapi kalau untuk komunitas Ciliwung Prusik itu masih sering ngumpul-ngumpul loh, men. Kalau untuk kegiatan mulai awal pandemi ya, untuk kegiatan ya break kita break dulu karena emang dilarang ikutin anjuran pemerintah. Untuk ya. latihan itu sendiri di jembatan atau kalau untuk breaknya ini untuk kegiatan keluarnya. Oh, kelihatan keluar. Sama latihan rutinitasnya pun kita di off dulu sampai nunggu sekarang masa PPKM. Banyak sih udah teman-teman yang nanya, bang kapan latihannya, tolong. Kita juga belum bisa mastiin, salah juga takutnya ya ngumpul-ngumpul orang banyak kan masih nggak boleh. Tapi biasanya yang suka latihan itu dari Ciliwung Prusik aja atau ada orang luar atau gimana, Om? Kalau untuk orang luar nih banyak juga, bang boleh ikut gabung nggak? Kita mah bebas aja. Dan banyak juga yang nanya, kalau ikut latihan bayar berapa, bang? Oh gitu. Tapi bayar? Nggak. Sebenarnya nggak bayar. Latihan itu bebas. Saya bilangin kalau ada teman yang mau ikut latihan silakan aja ajak gabung. Nggak, jangan mikirin bayar berapa, nggak ada pungut bayaran, bebas aja. Nah teman-teman, itu jadi kalau untuk belajar singerup teknik tentang SRT lah ya tadi ya, SRT singerup teknik itu gratis. Nah mungkin ada lagi nih teman-teman, organisasi yang Om Komeng lagi gelutin nih, kegiatan apa aja, ayo kita tanya-tanya. Kalau hari biasa sih ya kerja ya. Cuman kalau untuk Sabtu Minggu weekend nih biasanya kegiatannya ada ya pencer aja, latihan panjat tebing susur goa kayak gitu aja. Lebihnya ada kalau untuk saat ini lebih sering kita main di curug, shower climbing, rappelling ya. Rappelling di curug. Udah beberapa curug di daerah Ciampea ya, Gunung Bunder yang kita mainin. Ada curug Ciampea sama curug tebing Pasir Luhur. Udah beberapa kali lah main di situ sama gabungan teman-teman dari komunitas juga. Ada namanya Nyender Oga Geser. Berarti boleh kapan-kapan kita ikut ya. Gabung bebas di situ. Di Nyender itu istilahnya dibilang komunitas juga bukan ya. Cuman
kayak sebagai wadah dari beberapa komunitas yang mau ikut gabung kegiatan, silakan aja gabung bebas tanpa dipungut biaya apapun. Jadi kalau di nyender ini dia bukan sebuah komunitas, makanya dinamakan nyender atau geser. Siapapun yang mau ikut gabung silakan, dari komunitas manapun. Acaranya ya acara santai aja, camping gitu. Terus di luar camping ya kan ada shower climbing, sama ada latihan panjatnya juga. Di situ. Nah teman-teman, jadi bisa lah nanti kapan-kapan ngumpul-ngumpul di Nyender Oga Geser atau Ciliwung Prusik. Di situ bisa tanya-tanya, sharing-sharing tentang kegiatan kayak rappelling atau shower climbing, shower rappelling, tadi ada panjat tebing. Teman-teman bisa lah sharing-sharing. Sekarang kan kita lagi naik gunung gede nih Om Meng ya. Nah jadi biasanya itu kalau untuk pendakian gitu ya, itu persiapannya apa aja sih gitu ya? Ya seperti pada umumnya ya orang pendakian, kalau dari saya pribadi sih fisik ya, mental. Fisik sama mentalnya. Pertama kita mau mendaki gunung apa nih, gunung mana yang kita mau daki. Sebisa mungkin cari informasi lah sebanyak-banyaknya. Cari informasi. Jadi biasanya di setiap gunung-gunung itu karakternya beda-beda mungkin. Iya. Pentingnya informasi karena kita nggak tahu situasi setiap gunung kan beda-beda. Lebih akuratnya sih ya sama warga setempat. Jadi apa aja yang ditanya, misalnya medannya mungkin gitu ya. Terus kondisi nanti di atasnya, cuaca di sana saat itu kayak gimana, apa musim hujan apa enggak, jalurnya kayak gimana. Terus biasanya kan kalau untuk start pendakiannya pagi, ya kalau bisa persiapannya malam ini istirahat. Kebanyakan pada begadang. Begitu pas start naiknya drop. Banyak kan kayak gitu, entah dia fisik, kebanyakan lebih fisik ya, karena malamnya begadang. Terus jangan lupa kalau paginya itu sarapan dulu. Istirahat lah, kalau enggak malamnya istirahat. Jadi ada tidur 3 jam atau berapa jam minimal kita ada tidurnya. Nah kan kalau untuk untuk pendakian itu selain kita cari informasi entah itu dari warga setempat atau dari internet mungkin ya kan, sekarang udah banyak tuh gunung-gunung. Gampang lah cari informasi. Ya, terus kalau untuk manajemen pendakian itu sendiri gimana Om Meng? Penting nggak itu kira-kira? Sangat-sangat penting. Kebanyakan sih disepelekan. Iya sih kebanyakan begitu ya. Makanya banyak terjadi kecelakaan yang dari orang itu sendiri mungkin ya. Human error. Kayak manajemen perjalanan itu banyak disepelenya gini. Kebanyakan orang di gunung ini mah nggak usah ribet-ribet. Kalau dibilang udah banyak yang jualan. Mungkin soal itunya bisa kan. Cuman kembali lagi kondisi faktor cuaca kita nggak bisa nebak. Benar. Makanya pentingnya manajemen perjalanan ya di situ. Suatu saat kita ngadepin medan apapun udah siap kalau kita udah punya basicnya sendiri, ilmu dasar tentang kegiatan pendakian itu. Kayak semacam buat shelternya nih harus benar-benar yang nyaman. Nyaman. Terus ya kalau paling nggak baju hangatnya. Terus logistik itu berarti perbekalan logistik ya. Kebanyakan gini kalau untuk kayak obat-obatan pribadi yang banyak disepelin. Jadi kadang nggak dibawa gitu. Iya, P3K-nya. Kalau saya sih gak usah P3K, saya bawa kopi aja Om. Sebenarnya kembali ke pribadinya masing-masing ya. Cuman paling enggak P3K kita bawa nih. Walaupun kita nggak pakai, suatu saat mungkin ada orang yang membutuhkan, kita bisa bantu. Iya benar. Jadi prepare-nya butuh nggak dibutuhin bawa aja gitu ya. Jadi siapa tahu orang lain itu ada terjadi sesuatu yang nggak diinginin, kita punya lah gitu, bisa bantu orang. Cedera atau apa dia nggak bawa, kita bisa bantu. Paling nggak ya diutamain kita bisa nolong diri sendiri lah, paling utama. Iya benar. Jadi sendiri kita aman, kita bisa nolong orang lain. Benar.
paling enggak jadi kita agak mengurangi resiko-resiko yang nggak kita inginkan ya dari persiapan-persiapan yang sudah kita siapin sebelumnya gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi fungsinya manajemen perjalanan. Jadi kalau yang tadi tentang informasi itu di perencanaan perjalanan itu penting ya teman-teman. Jadi semua persiapan, semua perencanaan itu dapat menghindari sedikit human error itulah ya. Ada lagi Om? Ya mungkin standar seperti itu aja. Bakal pada umumnya kayak gitu aja. Jadi semuanya harus dilengkapi lah. Prepare-nya harus lebih bagus. Nah mungkin ada pesan-pesan Omeng buat teman-teman nih yang mungkin sebelum pendakian atau sebelum kegiatan gitu, pesan-pesannya apa gitu biar kita tuh setiap perjalanan itu lebih safety lagi lah. Kalau pesan saya sih buat teman-teman pendaki, khususnya kegiatan pendakian ya, ilmu dasar itu sangat penting. Dasar pendakian apapun kegiatannya, ilmu dasarnya itu sangat penting. Dengan kita tahu ilmu dasar, apalagi sampai menguasai, kita bisa lebih percaya diri ngadepin apa yang terjadi saat kegiatan berlangsung. Seenggaknya bisa buat bantu orang lain juga. Dengan ilmu dasar itu bisa bermanfaat buat diri sendiri maupun orang lain. Ya itu ya pesan saya sih, jangan pernah sepelein ilmu dasar dari suatu kegiatan apapun. Jadi dipelajari dulu dipelajari dulu. Banyak mungkin ya untuk pelajaran tentang pendakian itu sebenarnya sangat luas ya. Sangat luas, banyak kalau mau dijabarin gitu. Cuman yang kebanyakan saya lihat sekarang ini ya pada di kesini lama-lama kayaknya seperti hilang nih ilmu dasarnya ini. Ilmu dasar itu karena naik aja udah aman kok gitu. Tapi bikin ceritanya, persiapannya dilihat kayak gitu doang. Rokes apa tuh Omeng? Metal lah pokoknya. Metal. Jadi jangan jadi pendaki yang metal lah teman-teman. Nah ada lagi nggak Omeng yang mau dikasih pesan lah untuk pendaki lagi? Ada lagi? Mungkin pesan saya sih buat pendaki yaitu aja, pelajarin ilmu dasarnya dulu. Pelajari dulu ilmu dasar. Jangan pernah disepelein. Oke, mungkin kita selesai untuk sharing-sharingnya. Jadi untuk setiap pendakian itu lebih baik direncanakan dulu, terus manajemennya dikemas dengan baik lah ya Omeng ya. Jadi dikemas dengan baik perencanaannya, semuanya dari perencanaan perjalanannya, dari perbekalannya, semuanya jadi untuk menghindari resiko-resiko kecelakaan yang mungkin akan terjadi, dan juga dapat menolong orang lain jika terjadi kecelakaan tersebut teman-teman. Ada lagi Omeng? Ini itu aja dari saya. Nah baik teman-teman, kita sampai di sini sharing-sharingnya. Mungkin kalau ada kesalahan dari kata-kata yang tadi bisalah di komen nanti akan kita jawab lah sedikit-sedikit. Yaudah sampai di sini dulu. Salam satu sali dan salam lestari.